Seringkali kita berpikir berkebun itu melelahkan karena setiap habis panen, kita harus mulai lagi dari nol, beli bibit lagi, olah tanah lagi. Padahal, ada beberapa tanaman ajaib yang punya mental pejuang. Sekali akar mereka menyentuh tanah, mereka bakal terus beranak pinak dan berbuah tanpa peduli musim. Hari ini, saya mau bongkar rahasia tanaman apa saja yang cukup kamu urus sekali, tapi hasilnya bisa kamu nikmati sampai bertahun-tahun ke depan. Yuk, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tanaman yang paling sering disepelekan, namun sebenarnya adalah mesin pangan yang luar biasa. Pisang. Keunikan utama pisang terletak pada sistem regenerasinya yang otomatis. Kamu tidak perlu pusing memikirkan cara menyemai biji atau membeli bibit baru setiap kali ingin panen. Begitu batang utamanya sudah berbuah dan ditebang, siklus hidupnya tidak berhenti di sana. Di bawah tanah, bonggol pisang sudah menyiapkan pasukan, tunas baru, yang siap menyembul ke permukaan untuk menggantikan posisi induknya secara estafet. Hal inilah yang membuat pisang menjadi investasi yang sangat menguntungkan di halaman rumah. Cukup tanam satu bibit hari ini, dan dalam beberapa tahun ke depan, kamu akan mendapati satu rumpun besar yang berisi berbagai generasi pohon pisang. Bayangkan, kamu hanya butuh satu kali kerja keras untuk menggali lubang tanam di awal, namun setelahnya, alam yang akan mengambil alih tugas untuk memproduksi buah manis tersebut secara terus-menerus tanpa kamu harus menanam ulang seumur hidup. Namun, agar rumpun pisangmu tidak menjadi hutan kecil yang berantakan, ada satu kunci perawatan yang wajib kamu lakukan, yaitu teknik penjarangan. Jika kamu membiarkan terlalu banyak tunas tumbuh berdesakan dalam satu lubang, mereka akan berebut nutrisi dan air dari tanah. Akibatnya, batang pohon menjadi kurus dan buah yang dihasilkan pun akan berukuran kecil atau bahkan tidak manis sama sekali. Kamu harus tega memilih mana tunas yang paling sehat dan membuang yang lainnya agar energi tanaman terfokus dengan baik. Idealnya, dalam satu rumpun hanya boleh ada 2-3 pohon dengan usia yang berbeda. Satu pohon yang sudah besar, satu remaja, dan satu tunas kecil. Dengan pengaturan seperti ini, distribusi nutrisi akan tetap terjaga dengan maksimal dan kamu bisa memanen buah pisang dengan kualitas premium secara bergantian sepanjang tahun. Jangan lupa juga untuk rajin memangkas daun-daun yang sudah kering agar area sekitar rumpun tidak lembab dan terhindar dari serangan hama jamur yang sering merusak batang. Selanjutnya, kita beralih ke tanaman yang sering disebut sebagai apotek hidup di halaman rumah, yaitu pepaya. Berbeda dengan tanaman buah lain yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai berproduksi, pepaya adalah tanaman yang sangat pengertian karena masa tumbuhnya yang relatif singkat. Meskipun umur ekonomisnya tidak sepanjang pohon jati, pohon pepaya bisa tetap produktif menghasilkan buah yang manis dan segar hingga usia 3-4 tahun tanpa henti, asalkan kebutuhan nutrisi dasarnya terpenuhi. Daya tarik utama menanam pepaya adalah kemampuannya menghasilkan buah secara berkelanjutan di sepanjang batangnya. Selama kamu rajin memberikan pupuk organik dan menjaga kelembapan tanahnya, pepaya tidak akan mengenal istilah musim berhenti berbuah. Begitu buah di bagian bawah matang dan kamu petik, bunga-bunga baru di bagian atas sudah siap bermekaran untuk menjadi bakal buah berikutnya. Ini menjadikannya tanaman harian yang sangat handal untuk mencukupi kebutuhan serat dan vitamin keluarga setiap pagi. Untuk hasil yang paling awet dan memudahkan proses panen, saya sangat menyarankan kamu memilih varietas yang punya karakter batang pendek namun berbuah lebat, seperti jenis pepaya California. Pohon yang tidak terlalu tinggi akan memudahkanmu memetik buah tanpa perlu tangga, sekaligus meminimalisir risiko pohon tumbang saat diterjang angin kencang. Jika suatu saat pohonmu sudah tumbuh terlalu tinggi dan buahnya mulai sulit dijangkau, jangan terburu-buru untuk menebang dan membuangnya dari lahan. Kamu bisa melakukan teknik regenerasi dengan cara memangkas batang utamanya pada ketinggian sekitar 1 meter dari tanah. Jika dirawat dengan benar, dari bekas potongan tersebut akan muncul tunas-tunas baru yang lebih segar dan lebih dekat dengan jangkauan tangan. Dengan teknik ini, kamu seolah-olah meremajakan kembali pohon pepaya lama menjadi pohon baru yang produktif, tanpa harus menunggu lama, seperti saat menanam dari biji kembali. Cukup pastikan luka bekas potongan tertutup agar tidak membusuk saat terkena air hujan.
Banyak orang yang mengira kalau pohon cabai itu tanaman sekali panen yang bakal langsung layu dan mati setelah buahnya habis dipetik. Padahal, kalau kamu memilih jenis cabai rawit lokal yang tangguh, tanaman ini punya mental penyintas yang luar biasa dan bisa bertahan hidup sampai 2 atau bahkan 3 tahun. Rahasianya bukan pada pupuk kimia yang mahal, melainkan pada keberanianmu untuk melakukan pemangkasan rutin. Begitu masa panen besar selesai, jangan biarkan ranting-rantingnya tua dan mengering begitu saja di batang. Lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang sudah tidak produktif untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru yang jauh lebih segar dan kuat. Dengan cara ini, pohon cabai kamu seolah-olah mendapatkan nyawa kedua yang akan memicu kemunculan bunga-bunga baru dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu lagi repot-repot menyemai biji dari awal atau menunggu bibit kecil tumbuh besar, karena akar yang sudah mapan di dalam tanah akan memberikan dorongan energi yang jauh lebih cepat untuk proses pembuahan berikutnya. Hal paling krusial yang harus kamu perhatikan agar pohon cabaimu panjang umur adalah menjaga kesehatan jantung tanaman, yaitu bagian akarnya. Cabai adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap kondisi tanah yang terlalu becek atau tergenang air dalam waktu lama karena bisa memicu busuk akar. Pastikan drainase di sekitar tanaman benar-benar bagus sehingga air hujan bisa langsung mengalir pergi dan tidak merendam pangkal batang yang bisa mengundang jamur jahat. Jika sistem drainasenya sudah mantap, satu pohon cabai rawit saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pedas di dapurmu setiap hari. Bayangkan betapa hematnya pengeluaran bulananmu saat harga cabai di pasar sedang melonjak tinggi, sementara di halaman rumah, pohon cabaimu justru sedang rimbun-rimbunnya berbuah. Kuncinya hanya kesabaran dalam merawat dan ketelatenan dalam menjaga kebersihan area bawah pohon, agar sirkulasi udara tetap lancar dan tanaman terhindar dari serangan hama kutu kebul. Bergerak ke tanaman berikutnya, kita punya daun bawang yang merupakan definisi nyata dari tanaman anti rugi bagi pemula. Hebatnya, kamu tidak butuh membeli benih atau biji di toko pertanian untuk mulai menanamnya kembali di rumah. Cukup manfaatkan sisa masak dari dapur. Ambil bagian putih yang masih memiliki sedikit akar, lalu tancapkan kembali ke media tanam yang gembur. Dalam hitungan hari, kamu akan melihat keajaiban saat pucuk hijau baru mulai menyembul ke atas dengan sangat cepat. Tanaman ini sangat cocok buat kamu yang punya waktu terbatas, tapi ingin tetap produktif berkebun karena perawatannya yang sangat minim. Daun bawang punya kemampuan untuk terus membelah diri dan membentuk rumpun-rumpun baru di dalam tanah. Sekali kamu berhasil menanam satu rumpun yang sehat, kamu sudah mengamankan stok bumbu dapur permanen yang tidak akan pernah habis. Ini adalah cara paling cerdas untuk mendaur ulang sisa dapur menjadi sumber pangan segar yang selalu tersedia kapan saja kamu ingin memasak. Rahasia terbesar agar daun bawangmu bisa bertahan bertahun-tahun tanpa perlu menanam ulang terletak pada cara kamu memanennya. Kebanyakan orang melakukan kesalahan dengan mencabut seluruh tanaman sampai ke akar-akarnya saat ingin memasak. Padahal, jika kamu hanya memotong bagian daun hijaunya saja dan menyisakan sekitar 2 atau 3 cm di atas pangkal putihnya, tanaman ini akan tumbuh kembali dengan sangat cepat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Metode panen potong ini memungkinkan satu rumpun daun bawang untuk terus memproduksi helai-helai baru tanpa henti. Selain itu, seiring berjalannya waktu, satu batang yang kamu tanam akan membelah diri menjadi rumpun yang semakin rimbun dan padat. Kamu bisa sesekali membongkar rumpun tersebut untuk memisahkan anakan-anakannya dan menanamnya di titik lain. Dengan strategi sederhana ini, stok daun bawang di dapurmu tidak akan pernah habis, bahkan bisa meluber sampai ke tetangga sebelah. Jika kamu mencari tanaman yang paling tangguh dan nyaris mustahil untuk mati, maka serai adalah jawabannya. Tanaman ini seringkali disebut sebagai raja bumbu yang paling mandiri, karena setelah akarnya menyentuh tanah, dia tidak akan butuh banyak perhatian darimu lagi. Serai memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap cuaca panas yang terik maupun musim hujan yang ekstrim, menjadikannya pilihan sempurna untuk mengisi sudut halaman yang mungkin selama ini sulit ditanami tumbuhan lain. Sekali kamu menanam beberapa batang serai, dalam beberapa bulan saja mereka akan berubah menjadi rumpun besar yang sangat kokoh. Kamu tidak perlu lagi membeli serai di pasar yang seringkali sudah layu atau kering.
Cukup melangkah ke halaman dan ambil batang yang paling segar langsung dari sumbernya. Serai bukan hanya soal bumbu dapur, tapi juga tentang memiliki tanaman pagar yang rapi, hijau, dan memberikan aroma terapi alami yang menenangkan setiap kali tertiup angin sore. Selain manfaatnya di dapur, menanam serai di sekitar rumah sebenarnya adalah cara alami untuk menjaga kenyamanan keluarga. Aroma citronella yang kuat pada daunnya sangat tidak disukai oleh nyamuk dan serangga pengganggu lainnya. Sehingga, serai berfungsi sebagai pagar pelindung biologis yang ramah lingkungan. Semakin sering kamu memanen batang serai yang sudah tua di bagian pinggir rumpun, maka bagian tengahnya akan semakin terpacu untuk mengeluarkan tunas-tunas baru yang lebih muda dan lebih wangi. Cara memanen yang benar adalah dengan mengambil batang yang paling luar menggunakan pisau tajam, tanpa harus merusak seluruh sistem perakaran di pusat rumpun. Dengan rutin melakukan penipisan rumpun seperti ini, tanaman serai milikmu tidak akan tumbuh berantakan atau menjadi sarang hewan melata. Justru, seraimu akan terlihat lebih terawat, selalu segar, dan siap menjadi stok bumbu, sekaligus pengharum ruangan alami yang bisa kamu nikmati selama bertahun-tahun, tanpa perlu mengeluarkan uang sebesar pun lagi. Bagi kamu yang ingin pagar rumahnya tidak sekadar jadi pembatas semen, katuk adalah pilihan yang sangat cerdas. Tanaman ini adalah jenis perdu menahun yang seolah-olah tidak punya rasa lelah untuk terus tumbuh subur. Katuk bukan tipe tanaman manja yang butuh perhatian ekstra setiap jam. Dia justru sangat senang jika kamu sering memanen daun-daunnya untuk dijadikan sayur bening yang segar. Semakin sering kamu memangkas ujung-ujung cabangnya, maka tanaman ini akan semakin terpacu untuk mengeluarkan tunas baru yang lebih rimbun dan hijau. Daya tarik utama katuk terletak pada bentuk daunnya yang kecil dan susunan rantingnya yang rapi, sehingga selain sebagai sumber pangan, dia juga berfungsi sebagai elemen estetika di halaman rumah. Sekali akarnya sudah kuat mencengkeram tanah, katuk akan terus memproduksi daun sepanjang musim tanpa perlu kamu tanam ulang dari biji. Ini adalah solusi paling praktis untuk mendapatkan stok sayuran organik yang sehat dan kaya nutrisi langsung dari depan pintu rumahmu sendiri selama bertahun-tahun. Satu hal yang membuat katuk begitu istimewa adalah ketangguhannya terhadap serangan hama dan penyakit yang biasanya menyerang sayuran hijau lainnya. Kamu tidak perlu pusing memikirkan biaya pupuk kimia yang mahal atau pestisida, karena katuk sangat menyukai bahan organik sederhana seperti sisa kompos atau air cucian beras. Selama kamu rajin menyiramnya dan menjaga kebersihan area di bawah batangnya, katuk akan tumbuh dengan sangat bandel dan konsisten menyediakan dedaunan yang lembut untuk menu meja makanmu. Agar katuk milikmu tetap produktif dan tidak tumbuh menjulang kurus ke atas, usahakan untuk selalu melakukan pemangkasan rutin pada ketinggian yang nyaman untuk dijangkau tangan. Teknik pangkas ini bukan hanya soal merapikan bentuk, tapi juga tentang memastikan sirkulasi udara di sela-sela ranting tetap lancar agar jamur tidak betah bersarang. Dengan sedikit ketelatenan dalam memotong bagian yang sudah tua, kamu akan memiliki pagar sayur yang selalu tampak segar dan siap dipetik kapan saja keluarga membutuhkannya. Sering dijuluki sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, kelor adalah tanaman ajaib yang wajib ada di setiap kebun rumah. Kelor dikenal sebagai tanaman yang sangat tahu diri karena ia tidak menuntut perawatan yang rumit, namun memberikan manfaat yang melimpah bagi kesehatan. Menanamnya pun sangat mudah. Kamu cukup menancapkan potongan batangnya atau stek ke tanah yang lembab, dan dalam waktu singkat, kehidupan baru akan mulai muncul dari mata tunas di sepanjang batangnya yang kokoh. Kehebatan kelor terletak pada kemampuannya untuk bertahan hidup di lahan yang bahkan kurang subur sekalipun. Begitu pohon ini tumbuh besar, ia akan menjadi sumber protein, vitamin, dan mineral harian yang nyaris tidak terbatas untuk keluargamu. Daunnya bisa dipanen setiap hari tanpa perlu khawatir pohonnya akan mati atau rusak, karena kelor memiliki sistem pemulihan diri yang sangat cepat. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang hanya butuh satu kali usaha menanam untuk dinikmati hasilnya sampai bertahun-tahun kemudian. Satu rahasia agar pohon kelor di rumahmu tidak tumbuh tinggi, menjulang dan kurus adalah dengan rajin melakukan pemangkasan pucuk. Kelor yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali akan sulit dipanen karena daunnya berada terlalu jauh di atas. Selain itu, batangnya juga cenderung rapuh jika terlalu tinggi.
Dengan memotong bagian pucuknya secara rutin, kamu memaksa pohon ini untuk tumbuh menyamping dan menghasilkan lebih banyak percabangan baru yang rimbun dan mudah dijangkau oleh tangan. Jangan pernah merasa kasihan saat memangkas kelor, karena justru daun-daun yang tumbuh dari tunas baru setelah pemangkasan itulah yang memiliki kadar nutrisi paling optimal dan tekstur yang lebih lembut untuk dimasak. Daun kelor sangat fleksibel. Selain bisa dijadikan sayur bening, kamu juga bisa mengeringkannya menjadi bubuk nutrisi tambahan. Semakin sering dipangkas dan dimanfaatkan, pohon kelor justru akan semakin semangat bertumbuh, menjadikannya sumber pangan yang seolah tidak punya kata habis. Kalau kamu beruntung memiliki lahan yang agak luas, menanam kelapa adalah keputusan paling bijak untuk masa depan. Kelapa sering disebut sebagai pohon kehidupan karena setiap bagian darinya memiliki manfaat, namun keunggulan utamanya bagi pemilik rumah adalah kemampuannya berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Meskipun kamu butuh sedikit kesabaran di beberapa tahun pertama, begitu pohon ini mulai belajar berbuah, dia akan bertransformasi menjadi mesin, penghasil nutrisi yang sangat stabil dan mandiri. Bayangkan betapa menyenangkannya memiliki stok air kelapa segar dan daging buah yang bisa dipetik langsung dari halaman sendiri kapan saja kamu mau. Kamu tidak perlu lagi repot membeli santan di pasar atau mencari minuman segar saat cuaca sedang terik. Kelapa adalah tanaman yang sangat setia. Sekali akarnya sudah mapan, dia akan terus berdiri kokoh dan memberikan hasil yang melimpah hingga puluhan tahun ke depan. Bahkan bisa melewati usia pemiliknya sendiri sebagai warisan yang berharga. Untuk kamu yang menanam di sekitar area hunian, sangat disarankan untuk memilih varietas kelapa genjah. Berbeda dengan kelapa dalam yang tumbuh sangat tinggi, kelapa genjah memiliki batang yang jauh lebih pendek, namun dengan produktivitas buah yang justru lebih lebat. Ini tentu sangat memudahkan dalam proses pemeliharaan dan pemanenan, karena kamu tidak perlu menyewa tukang panjat atau menggunakan galah yang terlalu panjang, sehingga risiko keamanan di lingkungan rumah pun lebih terjaga. Perawatan kelapa sebenarnya sangat minimal karena ia adalah tanaman yang sangat mandiri dalam mencari air di kedalaman tanah. Kamu cukup memastikan area di sekitar pangkal pohon bersih dari gulma yang mengganggu dan memberinya pupuk organik secara berkala, agar kualitas air di dalam buahnya tetap manis dan segar. Dengan memilih bibit yang tepat sejak awal, satu pohon kelapa pendek di sudut halaman akan menjadi aset berharga yang memberikan suasana asri, sekaligus stok logistik alami yang tak pernah berhenti berproduksi. Terakhir, kita bicara soal tanaman yang sering disebut sebagai emas cokelat, yaitu cengkeh. Menanam cengkeh di halaman rumah bukan hanya sekadar urusan hobi berkebun, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya bisa dinikmati hingga anak cucu. Memang benar, cengkeh membutuhkan kesabaran ekstra di awal masa tanamnya karena ia butuh waktu beberapa tahun untuk mulai belajar berproduksi. Namun, sekali pohon ini mencapai usia produktif, dia akan menjadi tanaman keras yang sangat tangguh dan berumur sangat panjang. Daya tarik cengkeh terletak pada nilai ekonominya yang selalu tinggi dan stabil di pasaran. Selain itu, aroma khas dari kuncup bunga cengkeh yang sedang mekar memberikan suasana menyegarkan dan khas di lingkungan rumahmu. Kamu hanya perlu menanamnya sekali dengan baik, dan setelah itu, cengkeh akan bertransformasi menjadi pohon pelindung yang kokoh, sekaligus mesin penghasil tabungan alami yang bisa dipanen secara rutin setiap tahunnya, tanpa kamu harus repot mengganti bibit baru seumur hidup. Meskipun cengkeh dikenal sebagai tanaman yang kuat, kunci sukses agar ia tumbuh subur adalah pemilihan lokasi yang tepat di awal penanaman. Cengkeh sangat menyukai lingkungan yang memiliki kelembapan udara cukup, namun tetap mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Pastikan tanah tempatnya tumbuh tidak mudah tergenang air, karena meskipun suka lembab, akar cengkeh sangat anti dengan kondisi tanah yang becek. Memberi mulsa atau sisa dedaunan di sekitar pangkal batang sangat membantu menjaga suhu tanah agar tetap stabil bagi pertumbuhan akarnya. Satu hal yang perlu diingat, meskipun panen besarnya hanya terjadi setahun sekali, jumlah produksi dari satu pohon yang sudah dewasa bisa sangat melimpah. Kamu bisa mengeringkan hasil panennya untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa takut busuk, atau menjualnya sebagai penghasilan tambahan yang lumayan. Dengan merawat satu pohon cengkeh secara telaten,
kamu sebenarnya sedang mewariskan sebuah aset berharga di halaman rumah yang akan terus memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan bagi keluarga selama puluhan tahun ke depan. Berkebun itu bukan soal seberapa luas lahan yang kamu miliki, tapi seberapa pintar kamu memilih apa yang ditanam. Dengan menanam tanaman-tanaman menahun yang kita bahas tadi, kamu sebenarnya sedang membangun sebuah sistem swasembada pangan otomatis di halaman rumah sendiri. Kamu cukup berkeringat satu kali di awal untuk menanam dan merawatnya, namun setelahnya, alam akan bekerja untukmu, memberikan hasil yang bisa dipetik berkali-kali tanpa harus terus-menerus mengulang prosesnya dari nol. Ini adalah cara paling sederhana namun nyata untuk kembali terhubung dengan alam sambil mengamankan stok dapur keluarga jangka panjang. Memiliki tanaman yang produktif bertahun-tahun memberikan kita ketenangan, karena apapun kondisi di luar sana, sumber vitamin dan nutrisi segar selalu tersedia tepat di depan pintu rumah. Menanam sekali untuk panen selamanya bukan lagi sekadar impian, melainkan pilihan cerdas untuk hidup yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Video ini bukan jaminan hasil panen pasti melimpah atau cepat kaya dari berkebun, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi dan berbagi pengalaman hobi semata. Setiap hasil tanaman balik lagi ke kondisi tanah, iklim, dan cara perawatan masing-masing. Lakukan eksperimen sendiri, pahami karakter lahanmu, dan sesuaikan dengan waktu serta tenaga yang kamu punya. Kalau kamu rasa daftar tanaman tadi bermanfaat buat isi halaman rumahmu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Saya ingin tahu, dari 9 tanaman tadi, mana yang menurutmu paling bandel dan paling sering kamu panen di rumah? Atau mungkin ada tanaman lain yang menurutmu layak masuk daftar ini? Yuk, kita ngobrol dan berbagi tips berkebun di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video edukasi tanaman selanjutnya.